I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya, Febria, sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Citra Aulia sebagai fasilitator pertama, Fitri Ayuwardani sebagai fasilitator kedua, Syafindi sebagai fasilitator ketiga, Muhammad Raihan sebagai fasilitator keempat, dan Ananda Mariski sebagai fasilitator kelima. Pada hari ini, kami akan presentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Perencanaan di dalam Manajemen dan Pengambilan Keputusan. Untuk materi selanjutnya, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh kelima presentator berikut. Baik, di sini saya Citra Aulia sebagai presentator 1 yang akan menjelaskan apa itu perencanaan dan apa itu fungsi dari perencanaan. Nah, yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan. Proses pemilihan dan pengembangan seperti apa? Seperti yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, menganalisis keterampilan dan kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif pengembangan. Yang keempat, mengevaluasi alternatif pengembangan. Yang kelima, pemilihan program pengembangan. Yang keenam, perencanaan pelaksanaan. Yang ketujuh, mengimplementasi program pengembangan. Yang kedelapan, mengevaluasi dan pemantauan. Yang kesembilan, penyesuaian dan perbaikan. Yang terakhir adalah evaluasi akhir. Nah, perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai, dan sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, adapun beberapa rincian mengenai kegiatan perencanaan yang pada dasarnya melalui 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, berdasarkan 4 tahap yang sudah saya bacakan, jelas bahwa perencanaan dianggap sebagai suatu proses, dianggap sebagai suatu fungsi, dan dianggap sebagai suatu keputusan atau pemilihan alternatif untuk mencapai tujuan. Jadi, perencanaan sangat penting dalam manajemen karena yang satu untuk mengarahkan tindakan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengelola perubahan, yang keempat mengkoordinasi dan kolaborasi, dan yang terakhir mengevaluasi dan pengukuran kinerja. Jadi, secara keseluruhan, perencanaan yang baik adalah fondasi penting dalam manajemen karena membantu mengarahkan tindakan, meningkatkan efisiensi, mengelola perubahan, dan memungkinkan evaluasi kinerja yang efektif. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi mungkin mengalami kegagalan dan dalam mencapai tujuan dan ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan yang ada di lingkungan bisnis. Sekian dari penjelasan saya tentang perencanaan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayuwardani sebagai fasilitator 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan terbagi 8. Yang pertama, perencanaan strategis.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pengambilan keputusan tentang arah strategis organisasi dan cara mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya seperti rencana strategis organisasi dan perencanaan pemasaran strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan menengah yang melibatkan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya. Contohnya seperti perencanaan keuangan taktis dan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek yang melibatkan pengambilan keputusan tentang aktivitas. Contohnya seperti perencanaan produksi harian, perencanaan persediaan, dan perencanaan keuangan operasional. Dan yang keempat, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan perencanaan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan organisasi. Contohnya seperti anggaran operasional dan perencanaan pajak. Dan yang kelima, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang berkaitan dengan pengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Contohnya seperti perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan pengembangan karyawan, dan perencanaan kompensasi dan manfaat. Dan yang keenam, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan perencanaan yang berkaitan dengan strategis pemasaran dan promosi suatu produk atau layanan. Contohnya seperti rencana pengelola data dan basis data, dan rencana pengelola proyek. Dan yang ketujuh, perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan yang berkaitan dengan pengelola proses produksi barang atau jasa. Contohnya seperti perencanaan kapasitas produksi dan perencanaan jumlah tenaga kerja. Dan yang kedelapan, perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan perencanaan yang berkaitan dengan pengelola proyek yang memiliki tujuan dan batas waktu tertentu. Contohnya seperti rencana manajemen risiko dan perencanaan komunikasi, perencanaan sumber daya, dan perencanaan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiyat Ramadhani Arhab. Sebagai fasilitator ketiga akan melanjutkan penjelasan dari fasilitator kedua. Langsung saja, yaitu berupa proses perencanaan. Proses perencanaan akan menjadi sebuah tindakan jika tahapan ini merupakan salah satu tahapan atau program kerja dalam sebuah organisasi. Misalnya dalam melakukan transformasi dari input menjadi output. Harus terjadi proses perencanaan yang matang. Semua unsur yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, termasuk informasi yang merupakan komponen masukan atau input dalam menentukan suatu rencana. Input akan ditata oleh manajer atau pembuatan rencana, dan hasilnya adalah perencanaan yang sudah matang dan siap dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan tersebut dalam kaitannya ini disebut sebagai output. Adapun prosesnya yaitu A. Menyatakan tujuan organisasi. Tujuan harus diturunkan dari visi misi organisasi tentang kondisi di masa yang akan datang, sehingga kualitas tujuan tergantung dari kejelasan arah, ruang lingkup kegiatan, segmen produknya, dan pasar, serta keberhasilan yang ingin dicapai. Lanjut ke B. Menyusun daftar alternatif untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan organisasi telah ditetapkan, maka seorang manajer harus menyusun daftar alternatif sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menyusun daftar alternatif tersebut, informasi sebab setiap alternatif membutuhkan informasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan faktor kunci keberhasilan organisasi. C. Menyusun asumsi sebagai dasar untuk setiap alternatif. Kelayakan suatu alternatif banyak dipengaruhi oleh asumsi yang menjadi dasar dari alternatif tersebut. Alternatif dikatakan layak apabila asumsi-asumsi yang muncul dianggap wajar dan relevan. D. Memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Evakuasi alternatif juga harus dibarengi dengan evaluasi yang relevan. Asumsi-asumsi yang mendasari seorang manajer harus mampu memilih alternatif yang terbaik berdasarkan kriteria yang ada. E. Menyusun rencana atas alternatif yang terpilih.
Setelah memilih alternatif, maka manajer harus mampu menerjemahkan rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang atas alternatif tersebut. Menyusun rencana di dalamnya menentukan sumber daya yang akan digunakan serta keahlian yang dibutuhkan yang nantinya tidak mengganggu pelaksanaan. Lanjut yang F, yang terakhir yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Melaksanakan rencana adalah proses operasionalisasi upaya dan mobilisasi sumber daya. Pada langkah ini kadang-kadang diperlukan penyesuaian dikarenakan adanya tambahan atau perubahan informasi, hal-hal di luar perkiraan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai fasilitator keempat ingin menjelaskan materi tentang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah melibatkan proses mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang memadai, dan mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa langkah yang diikuti dalam penyelesaian masalah dalam manajemen. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dengan jelas dan memahami akar penyebabnya. Kedua, analisis masalah, yaitu mengumpulkan data informasi yang relevan untuk menganalisis secara menyeluruh. Tiga, generasi solusi adalah mengembangkan berbagai solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 4, evaluasi solusi adalah mengevaluasi setiap solusi yang dihasilkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kelima, pemilihan solusi adalah memiliki solusi terbaik berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Keenam, implementasi solusi, yaitu mengimplementasikan solusi yang dipilih dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, yaitu mengevaluasi hasil dari implementasi solusi untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan moderator 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mariski. Saya Prodi Akuntansi Unit 02 dari kelompok 1. Saya di sini akan melanjutkan materi yang ke-6, pengertian masalah dan pengembalian keputusan. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah dapat didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Masalah dapat muncul di berbagai tingkatan dan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks bisnis dan manajemen. Yang kedua, pengertian pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan adalah proses memilih di antara alternatif yang tersedia berdasarkan penilaian rasional dan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan dapat berdampak signifikan terdapat individu, tim, dan organisasi. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang baik melibatkan pengumpulan informasi yang relevan. Adapun teori-teori fungsi perencanaan di dalam manajemen yang meliputi teori jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan harus mencakup rencana jangka panjang atau long-term planning untuk mencapai tujuan jangka panjang dan rencana jangka pendek atau short-term planning untuk mengatur tindakan yang lebih spesifik dan segera. Nah, selanjutnya, di dalam fungsi perencanaan, di dalam manajemen dan pengambilan keputusan, terdapat contoh kasus yang dapat kita perhatikan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi ingin meluncurkan produk baru di pasar yang kompetitif. Dari kasus tersebut, hal yang penting kita perhatikan yaitu, pertama, analisis pasar. Perusahaan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta mengidentifikasi persaingan dan tren pasar. Yang kedua, rencana anggaran. Perusahaan membuat rencana anggaran untuk mengalokasikan sumber daya ke setiap aspek peluncuran produk, termasuk biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan riset dan pengembangan. Selesai sudah pemaparan materi yang dijelaskan oleh kelima presentator kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelima presentator. Maka dari itu, saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan yang dijelaskan tadi. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan,
Perencanaan adalah elemen kunci dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan merencanakan dengan baik, organisasi dapat mempersiapkan diri untuk masa depan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.